Dalam menjalani rutinitas setiap hari, aktivitas yang padat membuat kebanyakan orang melupakan humor. Keseriusan dalam menghadapi suatu hal menjadi hal yang perlu dilakukan agar setiap urusan bisa selesai dengan tepat dan cepat. Berangkat dari fenomena itu, tingkat stres dan tertekan menjadi lebih tinggi. Kesehatan pun mulai terganggu. Beberapa survei mengatakan bahwa humor adalah salah satu terapi untuk menghilangkan stres dan tekanan. Humor sendiri ternyata tidak hanya berbentuk dan bertujuan untuk membuat tertawa, tetapi juga memberikan motivasi dan support kepada sesama. Ada survei lain yang membuktikan bahwa seseorang yang humoris lebih disukai karena mudah mengundang tawa. Lalu, bagaimana menciptakan humor? Apa sebenarnya pengaruh dari humor untuk kesehatan? Dan apa bedanya humor dan humoris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senyum. Selamat datang di program Nutrisi Hati. Episode kali ini saya dan Mas Nur akan berbincang mengenai hubungan antara humoris, kesehatan dan bahagia. Nah, bingung kan? Saya juga bingung nih. Belum tahu nih apa nih korelasinya antara humor dan kesehatan. Bedanya humor dan humoris pun yuk kita tanya sama Mas Rio. Assalamualaikum Mas Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi aku bahas tentang humor, sehat dan bahagia. Korelasinya apa Mas Nur antara humor, kesehatan, terus kok kita bisa jadi bahagia? Ya, jadi humor itu adalah sebuah candaan. Humor itu bagian dari proses yang penting dalam hidup kita. Orang yang bisa humornya terjaga, candaannya yang pasti tidak menyakitkan orang lain, itu menghasilkan sebuah kesehatan. Dan orang yang sehat itu, kalau humornya bagus, pasti goalnya adalah jadi mudah untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Nah, itu penting banget tiga hal itu. Jadi humor beda sama humoris Mas? Beda. Kalau humor itu, yaitu kita create. Humor itu bagian yang kita mau ciptakan. Kalau humoris menjadi sebuah kepribadian pada dirinya. Oh, orangnya humoris ya? Kalau orangnya humor, nah humor saat itu dia ada sebuah candaan. Ada sesuatu yang diciptakan yang akhirnya bukan hanya sekedar senyum dan kelakar saja, tapi juga ada sesuatu yang menyebabkan kita juga jadi memunculkan buat diri kita juga akan nyaman. Nah, itu biasanya membuat hormon endorfin, adrenalin, dan bahkan berefek terhadap kualitas kesehatan kita tercapai dengan baik. Nah, efek yang paling luar biasa lagi, dahsyatnya, ketenangan jiwa kita akan muncul, berdamai terhadap apapun solusi dalam hidupnya, dan akhirnya keridhaan Allah jadi mudah diterima. Nah, itu disebut bahagia. Oh, jadi humor ini bisa berbentuk motivasi juga dong Mas? Setuju, karena memang motivasi itu kan hanya pada diri kita, jadi kita nggak boleh motivasi bergantung oleh orang lain. Makanya menjaga humor itu sama juga menjaga bahwa apa yang membuat kita tersenyum, apa yang membuat kita berkelakar dalam ketawa, tapi juga menciptakan segala sesuatu yang membuat sistem imun tubuh kita juga meningkat. Sistem imun tubuh kita itu salah satunya kekebalan tubuh itu dengan cara tadi zat dopamin keluar, hormon endorfin jadi lebih banyak, menghasilkan kenikmatan-kenikmatan lebih, dan akhirnya untuk mencapai kebahagiaan menerima atas ketetapan Allah pun juga akan jauh lebih mudah dicapainya. Berarti survei yang membuktikan bahwa humor, tawa, dan humoris itu bisa menjadi salah satu treatment untuk orang yang stres dan tertekan, itu benar ya Mas Ria? Setuju, bahkan dalam bahasa medisnya pun juga akan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit fisik. Jadi ada satu di Jepang itu sampai menjadi sebuah, mohon maaf, treatment khusus masuk hanya untuk ketawa, dan akhirnya bisa sikap terhadap menyikapi penyakit jantungnya, penyakit yang ada di lemahnya, di ginjal pun juga akan lebih mudah berkurang, terminimalis dengan kondisi di mana bahwa dia punya keyakinan yang lebih, dan keyakinan lebih itulah yang membuat nanti sistem imun meningkat, proses penyembuhannya juga akan lebih mudah. Satu lagi Mas Sur, kalau orangnya mungkin ini semua sahabat Mas Sur di sini ada nih Mas Sur yang mendung gitu Mas Sur, terus gimana cara menciptakan humor ya Mas Sur? Stop, nggak boleh dijawab dulu Mas Sur ya. Jadi semua sahabat Mas Sur jangan lupa tekan like, share, komen, subscribe, dan tekan loncengnya untuk video-video terbaru dari Nutrisi Hati ya. Yuk lanjut Mas Sur. Ya,
Jadi bicara untuk menciptakan humor, yaitu bukan hanya sekedar kita pengen mohon maaf menuju ketawa atau membuat kita juga tersenyum saja. Tapi yang menciptakan humor itu adalah berpikir dari orang lain yang tidak pernah pikirkan. Artinya melengkapi segala sesuatu yang apa yang kita pikirkan itu dibumbui oleh sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang berbeda. Biasanya itu sudah membuat hati kita ini nyaman dan itu biasanya akan muncul yang disebut senyum atau syukur ketawa. Kenapa? Karena perbedaan-perbedaan dalam melengkapi apapun dalam obrolan, dalam diri kita menciptakan supaya kita bisa humor, itu menanggapi sesuatu yang bukan tidak serius, tapi menanggapi sesuatu yang ditambahkan sebuah kalimat atau kata yang menyebabkan orang lain juga punya refleksi dari ekspresi kita. Emosi itu bisa bergerak dan biasanya itu akan muncul yang disebut namanya humor akan berkelakar. Ingat, harus selalu dilatih supaya itu bisa membuat diri kita ini juga terjaga rasa senyum kita, orang lain juga melihat ekspresi kita. Karena humor itu kalau tanpa ekspresi biasanya hanya candaan-candaan yang menyebabkan kita jadi kurang, mohon maaf, atau bahkan garing. Jadi siapapun orangnya bisa humoris. Sangat bisa. Siapapun orangnya bisa memberikan motivasi. Yang penting bahwa humor itu menjadi sebuah kebutuhan. Kalau belum menjadi sebuah kebutuhan, akhirnya orang itu juga mudah stres. Buktinya apa? Buktinya akan semakin banyak memikirkan dirinya, tapi tidak semakin banyak bagaimana berbuat nilai terhadap orang lain, terhadap manfaat-manfaat tadi. Kalau memancing humor dari, jadi kita nonton dulu nih Mas, nonton yang lucu dulu baru kita lucu tuh sama Boleh, juga? boleh. Yang penting nonton lucu bukan untuk diri saja, tapi juga bagaimana kita juga belanja ide bahwa kita ini sendiri kalau mengingat sesuatu kita bisa ketawa sendiri, mengingat sesuatu kita bisa menunjukkan cerita-cerita ini kepada orang lain dan akhirnya bisa termotivasi dalam cerita kita sendiri. Ya. Oke, jadi gitu ya semua sahabat Mas Surya, humoris itu diciptakan, bahagia itu diciptakan, gitu ya Mas Sur? Ya, setuju. Jadi terima kasih ilmunya hari ini Mas. Sama-sama, alhamdulillah. Ada korelasinya antara humoris, kesehatan, dan bahagia. Semoga semua sahabat Mas Surya di sini mudah untuk memberikan humor dan mudah dengan bahagia. Oke, terima kasih Mas Sur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.